Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kalimat Efektif. 1. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Berikut adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Dan yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. 2. Ciri-ciri kalimat efektif. A. Kesepadanan. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat bisa terlihat dari kesatuan pokok pikiran suatu kalimat yang kompak dan kesepadanan pikiran yang baik. Ciri-ciri kesepadanan struktur suatu kalimat antara lain, yang pertama, kalimat tersebut harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak ada subjek yang ganda. Yang ketiga, kalimat konjungsi intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata penghubung. Di bawah ini adalah contoh kalimat efektif yang salah dan benar. Antara lain adalah, yang pertama, dalam rapat itu bisa diambil 3 keputusan. Ini merupakan kalimat efektif yang salah. Dan yang kedua, rapat itu mengambil 3 keputusan. Ini merupakan kalimat efektif yang benar. B. Kesejajaran. Kesejajaran merupakan kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang dipakai dalam kalimat. Apabila bentuk pertama memakai verba, yang kedua juga harus memakai verba. Dan jika kalimat pertama memakai kata kerja berimbuhan me, maka kalimat selanjutnya juga harus memakai kata kerja berimbuhan me. Di bawah ini adalah contoh kalimat efektif yang salah dan benar. Antara lain, yang pertama, Dani menolong orang itu dengan digotongnya ke pinggir jalan. Ini merupakan kalimat efektif yang salah. Dan yang kedua, Dani menolong orang itu dengan menggotongnya ke pinggir jalan. Ini merupakan kalimat efektif yang benar. C. Ketegasan makna. Ketegasan yaitu perlakuan, penekanan, atau penonjolan kepada sebuah ide pokok dari suatu kalimat. Terdapat beberapa cara yang harus dijalankan untuk membuat penekanan dalam bentuk sebuah kalimat antara lain. 1. Meletakkan ide pokok di depan kalimat. Contohnya seperti, harapan kami ialah supaya persoalan ini bisa kita bicarakan pada kesempatan lain. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang kedua, pada kesempatan lain kami berharap kita bisa membicarakan lagi soal ini. Ini merupakan kalimat yang benar. 2. Membuat rangkaian kata yang bertahap. Contohnya seperti, yang pertama, tidak 1000, sejuta, atau 100, tapi berjuta-juta rupiah sudah disumbangkan kepada anak yatim. Ini merupakan kalimat efektif yang salah. Yang kedua, tidak 100, 1000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak yatim. Ini merupakan kalimat efektif yang benar. 3. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Misalnya seperti, cerita ini benar-benar menarik. Cerita ini sangat menyedihkan. 4. Memakai partikel penegasan, misalnya partikel lah, pun, dan kah. Misalnya seperti, dapatkah mereka mengerti maksud pembicaraanku? D. Kecermatan. Kecermatan merupakan tidak memakai kata yang mempunyai banyak arti atau tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Misalnya seperti, yang pertama, siswa kelas 9 yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang kedua, siswa yang terkenal di kelas 9 itu mendapatkan hadiah. Ini merupakan kalimat yang benar. E. Kehematan. Kehematan ialah memakai kata, frasa, atau bentuk lain dengan wajar dan seperlunya saja. Terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam penghematan kata, antara lain, yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari pemakaian kata yang menggambarkan nama, taksonomi, dan anggotanya. Yang ketiga, menghindari sinonim dalam sebuah kalimat. Yang keempat, tidak menjamakkan kata yang berupa jamak. Contohnya adalah, Doni memakai sepatu warna putih. Ini merupakan kalimat yang salah. Doni memakai sepatu putih. Ini merupakan kalimat yang benar.
F. Kepaduan. Kepaduan merupakan penggunaan gabungan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan dapat dipahami. Contohnya adalah yang pertama, laporan ini mengulas tentang desain interior pada rumah modern. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang kedua, laporan ini mengulas desain interior pada rumah modern. Ini merupakan kalimat yang benar. G. Kologisan. Makna kologisan dalam kalimat efektif adalah kalimat tersebut bisa dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan EYD. Di bawah ini adalah contoh kalimat efektif yang logis. Yang pertama, Pak Andi mengajar mata kuliah jurnalistik di kampus. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang kedua, Pak Andi mengajarkan mata kuliah jurnalistik di kampus. Ini merupakan kalimat yang benar. 3. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Dari materi yang kami berikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri kesepadanan, kesejajaran, ketegasan makna, kecermatan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan. Kalimat efektif harus memenuhi syarat seperti sesuai EYD, sistematis, tidak boros atau bertele-tele, dan tidak ambigu.